semua, balik lagi ke YouTube channel aku April. Di video kali ini aku mau menjelaskan tentang pengertian dan sifat-sifat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat pemakainya. Nah, Tarigan pada tahun 1989 di dalam bukunya halaman 4 mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem yang sistematis. Bahasa adalah seperangkat lambang-lambang, manasuka atau simbol-simbol yang bersifat arbitrer. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Krida Laksana pada tahun 1983 yang membagi atau mengklasifikasikan ciri dan sifat bahasa ke dalam 12 bagian. Yang diantaranya, bahasa adalah sistem. Kedua, bahasa berwujud lambang. Ketiga, bahasa berupa bunyi. Keempat, bahasa bersifat arbitrer. Kelima, bahasa itu bermakna. Keenam, bahasa bersifat konvensional. Ketujuh, bahasa bersifat unik. Kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Kesembilan, bahasa itu bersifat produktif. Kesepuluh, bahasa bersifat bervariasi. Ke-11, bahasa bersifat dinamis. Dan ke-12, bahasa bersifat manusiawi. Mari kita pelajari lebih lanjut terkait dengan penjelasan dari sifat hakiki ini. Oke, yang pertama, bahasa bersifat sistematis. Nah, sistem di sini berarti susunan yang teratur, berpola, yang membentuk satu keseluruhan bermakna ataupun fungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal yang namanya SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, inilah yang membentuk sebuah sistem. Jadi ada yang sebagai pelaku, apa yang dilakukan, dan ada objek yang dikenai kegiatan oleh si pelaku. Seperti itu. Kemudian, sebagai sistem, bahasa ini bersifat sistematis dan sistemis. Apa sih sistematis dan sistemis ini? Oke, sistematis berarti bahasa ini artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak acak ya, jadi ada aturannya. Contohnya dalam bahasa Indonesia berbeda dengan sistem bahasa Indonesia ya, urutan dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Contohnya misal kita mengatakan buku saya, maka yang kita sebut adalah buku dulu atau bendanya dulu, baru kita, buku saya. Berbeda dengan sistem penyusunan dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris kita menyebutnya my book. Jadi kitanya dulu, orangnya dulu, kemudian bendanya. Jadi bahasa itu memiliki sistem yang berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Oke, inilah yang dinamakan dengan sistematis. Artinya tersusun menurut suatu pola. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji oleh para ahli dalam ilmu semiotika. Nah, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Lambang itu bersifat arbitrer, artinya manasuka. Artinya tidak ada hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya. Ketiga, bahasa itu bersifat arbitrer, artinya bahasa itu bersifat manasuka. Nah, dalam istilah ilmiah, arbitrer itu bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, dan tidak tetap.
Bahasa bersifat unik. Bahasa bersifat unik di sini artinya setiap bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya itu memiliki ciri yang berbeda. Nah, ciri di sini maksudnya dalam proses pembentukan kata atau kalimatnya. Setiap bahasa tuh memiliki cirinya tersendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah bahasa memiliki makna. Yang dimaksud di sini yaitu setiap ucapan atau setiap kata-kata memiliki makna. Kemudian bahasa bersifat konvensional, yang dimana ciri ini bahasa itu dalam penggunaannya menggunakan aturan yang sudah ada, yang apabila kita menggunakan bahasa dengan aturan yang berbeda, maka akan terjadi hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi atau dalam memahami maksud dari bahasa itu, seperti itu. Selanjutnya, bahasa adalah bunyi. Bunyi yang dimaksud di sini adalah bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia yang kemudian ditangkap oleh gendang telinga dan diproses, dihantarkan ke pusat saraf dan diproses menjadi perlambang bahasa dalam bentuk bunyi. Selanjutnya, bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif maksudnya di sini bahasa memiliki banyak arti jika digabungkan dengan bahasa yang lain. Nah, kemudian bahasa juga memiliki kekayaan yang dapat ditafsirkan dalam banyak bentuk. Bahasa bersifat universal. Maksudnya adalah bahasa itu bersifat mendunia. Nah, ada ciri-ciri dari bahasa itu yang umum. Contohnya yang paling umum yang setiap bahasa memilikinya adalah bahasa itu terdiri dari vokal dan konsonan. Nah, sifat yang selanjutnya adalah bahasa bervariasi. Maksudnya di sini adalah setiap bahasa tuh memiliki variasinya tersendiri. Contoh misalnya bahasa Ternate dengan bahasa Tidore seperti itu. Memang mereka masih dalam satu provinsi, tetapi bahasanya tuh berbeda. Seperti itu.